Nah, sekarang begitu dia nyerah, begitu dia merasa tidak sanggup mengatasi bencana di daerahnya, malah pergi umroh. Masuk akal nggak ya? Kurang zolim apa yang dilakukan bupati ini kepada rakyatnya? Jujur saya speechless. Coba Anda berpikir. Tuliskan di kolom komentar. Apakah layak atau tidak seorang bupati meninggalkan daerah yang dalam kondisi bencana seperti ini? Bagi saya, aneh bin ajaib kalau orang seperti ini tetap dibiarkan menjabat sebagai kepala daerah di bumi Serambi Mekah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, masih tentang bencana ekologis Sumatera yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada seorang bupati, yaitu Bupati Aceh Selatan yang bernama Mirwan, merasa menyerah, tidak sanggup lagi menangani bencana di Aceh Selatan yang begitu luar biasa hebat. Banyak korban jiwa, banyak rumah-rumah terdampak, banyak juga jalannya hilang, jembatan juga hancur lebur. Intinya Aceh Selatan termasuk daerah yang cukup parah, tertimpa bencana banjir bandang dan longsor. Dan ini membuat bupati angkat tangan, menyerah, tidak sanggup. Ini pernah mendapatkan respon dari Menteri Dalam Negeri. Bukan menyerah, dia hanya merasa bencananya begitu luar biasa. Nah, ini terkait lagi dengan Bupati Aceh Selatan yang bernama Mirwan ini. Setelah dia mengatakan menyerah, tidak sanggup menanggulangi bencana di daerahnya, yaitu di Aceh Selatan. Sekarang ada berita Mirwan dan istrinya yang bernama Devina Mirwan terbang ke Tanah Suci untuk umroh. Coba, kalau kita menghujat orang umroh kan berdosa. Orang umroh ke Tanah Suci kok dihujat. Pertanyaannya sekarang, timingnya cocok atau tidak? Seorang bupati kepala daerah, orang nomor 1 di Aceh Selatan yang daerahnya sedang terdampak bencana yang belum usai karena cuaca ekstrim itu masih berlanjut menurut BMKG, dia tinggalkan Aceh Selatan untuk umroh ke Tanah Suci. Menurut penjelasan dari anak buahnya, mengatakan Aceh Selatan sudah stabil. Ini pendaftaran umroh sudah dilakukan sebelum ada bencana. Katakanlah pendaftaran umroh itu dilakukan sebelum perang Diponegoro, katakanlah begitu. Tapi apa ya pantas seorang bupati dan istrinya meninggalkan daerah pada saat bencana yang belum selesai seperti sekarang. Rehabilitasi, bangunan, rekonstruksi belum selesai, bencana masih datang, bantuan masih mengalir, dan mungkin masih kekurangan bantuan. Bahkan Gubernur Aceh mengatakan mereka mengharapkan bantuan internasional. Nah, ada yang menarik ini dari Mu'alim ini, atau Mujakir Manaf, Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dia mengatakan kalau bupati tidak sanggup menangani bencana daerahnya, lebih baik mundur. Nah, ini tepat untuk Mirwan ini. Sudah tidak sanggup menangani bencana di daerahnya, sekarang malah secara pengecut meninggalkan daerahnya untuk umroh. Ini layak dan pantas untuk mundur. Nah, mekanisme mundur ini saya pikir rakyat Aceh, DPRD Aceh Selatan itu harus bergerak. Katakanlah gubernur tidak bisa
memecat bupati, tapi DPRD melalui sidang khusus pemakzulan seorang bupati itu sudah mempunyai alasan yang sangat kuat untuk memundurkan si Mirwan ini, Bupati Aceh Selatan ini. Saya yakin ini bukan hanya saya, orang yang ada di Jakarta, orang seluruh Aceh, orang seluruh Indonesia marah terhadap Mirwan ini. Saya yakin juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim atau Menteri Dalam Negeri pasti marah besar. Pertanyaannya sekarang, apa sanksi yang akan diberikan Mirwan ini? Apa sanksi yang pantas untuk seorang bupati yang meninggalkan daerahnya pada saat kondisi bencana yang luar biasa seperti ini? Ini jujur, dengan perenungan, dengan segala pertimbangan, saya baca semua literasi, gak ada permaafan yang bisa saya berikan untuk seorang bupati yang meninggalkan daerahnya yang tertimpa bencana untuk umroh. Yang mengherankan juga, sang istri ini harusnya kan memberikan masukan. Wakil bupatinya memberikan masukan. Mbok jangan pergi, ditunda dulu, umroh itu nanti saja. Toh umroh bisa dilakukan kapan saja, setelah itu bencana selesai, setelah rekonstruksi selesai, setelah rehabilitasi selesai, semuanya stabil baru umroh. Kapan saja bisa. Dan ini kondisi force majeure, uangnya nggak mungkin hilang. Biro jasa atau travel yang mengatur itu pun pasti maklum. Tapi bukan hanya itu, katakanlah uangnya hilang sekalipun. Bagaimana seorang pemimpin meninggalkan rakyatnya yang sedang tertimpa bencana? Kurang zolim apa bupati ini di mata rakyatnya? Jadi saya jujur tidak bisa mengerti ini. Saya menunggu aja bagaimana respon dari rakyat Aceh Selatan, DPRD Aceh Selatan, bagaimana respon dari Mualim, Gubernur Aceh Darussalam, bagaimana respon Menteri Dalam Negeri, dan bagaimana respon Presiden Prabowo kalau mendengar ada seorang Bupati Aceh Selatan melaksanakan ibadah umroh pada saat bencana yang masih berlangsung, yang sampai sekarang masih debat apakah ini masuk dalam level bencana nasional atau bencana daerah. Ini kita masih saling berdebat, berargumentasi, dan seluruh rakyat dan semua kita pasti sedang bergotong royong, berkontribusi sekuat tenaga apapun yang kita berikan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Tapi kalau melihat kelakuan Bupati Aceh Selatan ini, tidak ada kata-kata yang lebih menyedihkan. Saya harus katakan bahwa Bupati ini tidak layak menjadi seorang pemimpin. Jadi sahabat Indonesia, inilah contoh konkret bagaimana kalau rakyat salah pilih. Inilah risikonya. Pada saat kita salah pilih pemimpin, akibatnya seperti ini. Seorang bupati meninggalkan rakyatnya untuk umroh, untuk kepentingan pribadi. Kita tidak membahas masalah umrohnya. Umroh itu adalah ibadah yang sangat sakral, suci. Ya, itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi pada saat kapan seorang itu bisa berangkat umroh, apalagi seorang pemimpin, pada saat kondisi rakyatnya sedang porak-poranda tertimpa bencana, apa ya pantas, argumen apa yang bisa diberikan untuk memberikan pemakluman bahwa seorang bupati meninggalkan rakyatnya pada saat kondisi bencana yang luar biasa seperti ini? Tidak ada, tidak ada. Jadi sahabat Indonesia, saya pribadi mengecam keras, mungkin mewakili seluruh rakyat Indonesia, mungkin mewakili rakyat Aceh Selatan. Kita mengecam keras kelakuan Bupati Aceh Selatan ini. Kemarin kita sudah merasa cukup berempati bahwa wah, ada seorang bupati yang sudah menyerah
kita membayangkan mungkin bencana di daerahnya memang luar biasa hebat begitu. Nah, sekarang begitu dia nyerah, begitu dia merasa tidak sanggup mengatasi bencana di daerahnya, malah pergi umroh. Masuk akal nggak ya? Kurang zolim apa yang dilakukan bupati ini kepada rakyatnya? Jujur saya speechless. Coba Anda berpikir, tuliskan di kolom komentar, apakah layak atau tidak seorang bupati meninggalkan daerah yang dalam kondisi bencana seperti ini? Bagi saya aneh bin ajaib kalau orang seperti ini tetap dibiarkan menjabat sebagai kepala daerah di bumi Serambi Mekah, Aceh Selatan. Sahabat Indonesia, mari kita suarakan untuk menjaga kewarasan kita dalam menjaga Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.